Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melakukan layanan klasikal yang bertemakan mengekspresikan perasaan. Sebelum kita mulai layanan pagi ini, seyogyanya kita selalu berdoa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagai syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja, langsung aja kita masuk ke materi mengekspresikan perasaan. Tujuan layanan pagi ini adalah yang pertama, di tahap pengenalan, di mana kalian nanti dapat membandingkan berbagai ekspresi dari perasaan yang berbeda. Kemudian tahap akomodasi, kalian dapat mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan secara positif. Dan yang ketiga adalah tahap tindakan. Kalian dapat menunjukkan cara-cara positif untuk mengekspresikan perasaan kepada teman atau orang lain. Apa itu perasaan? Jadi, perasaan kita itu berbeda dengan pikiran kita. Pikiran kita menggambarkan apa yang kita pikirkan tentang suatu situasi. Sedangkan perasaan kita, bagaimana suatu hal yang kita alami membuat kita merasakan sesuatu. Jadi, kalian dapat membedakannya. Kalau pikiran itu diungkapkan dalam bentuk kalimat, sedangkan perasaan diungkapkan dalam bentuk satu kata. Contohnya, marah, sedih, bahagia, galau, dan sebagainya. Nah, ketika perasaan itu benar-benar kuat, kadang-kadang kita merasakan di tubuh kita. Contohnya, ketika kita benar-benar marah, maka otot-otot di sekitar wajah kita akan terasa kaku, bahkan akan terasa panas. Kalau tadi kalian sudah memahami apa itu perasaan, maka di sini ada beberapa contoh. Dua siswa, yang satu merasa sedih karena mendapatkan nilai yang jelek, ya false, dan yang satunya adalah teman yang sering diejek oleh teman yang lain. Tentunya kedua siswa ini memiliki perasaan yang sedih. Apa yang akan kalian lakukan jika menemukan teman yang sedang merasakan kesedihan? Ya, diharapkan ketika kalian menemukan teman yang sedang merasakan kesedihan, setidaknya kalian wajib melakukan atau merasakan yang namanya empati. Jadi, kalian dapat menghibur teman yang merasa sedih atau bahkan membantu teman yang sedang kesulitan. Oke, sekarang Ibu ajak kalian untuk berpikir, merasakan, dan melakukan. Di sini ada studi kasus tentang Rina dan Joshua. Jadi di mana Rina dan Joshua ini memiliki impian atau cita-cita yang sama, yaitu ingin diterima di universitas yang ternama. Nah, apa yang akan terjadi dengan Rina dan Joshua? Di rumah, Rina menyampaikan permasalahannya kepada orang tuanya karena ia merasa bahwa nilainya masih kurang untuk dapat mencapai cita-citanya, yaitu masuk ke universitas yang dia impikan. Sedangkan Joshua hanya berdiam diri tanpa menceritakan permasalahannya kepada siapapun dan dia memikirkan permasalahannya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Rina, setelah ia curhat dengan kedua orang tuanya, maka ia mendapatkan jalan keluar bahwa Rina tetap harus belajar, namun ia juga tetap harus istirahat untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Di samping itu, dengan istirahat, maka konsentrasi Rina akan bertambah jika ia mendapatkan pelajaran. Sedangkan Joshua, ia menemukan sendiri jalan keluarnya, yaitu dia merasa jika belajar tanpa henti, ia akan bisa menggapai cita-citanya. Namun, apakah yang akan terjadi? Ya, jika kalian menghadapi masalah seperti Rina dan Joshua, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan curhat kepada orang lain, ataukah kalian akan memikirkannya sendiri dan mencari jalan keluarnya sendiri? Sekarang Ibu akan melatih kalian untuk critical thinking atau berpikir kritis dengan membuat saya sadar dan saya berpikir. Jadi buatlah sebuah kartu, ya, kartu yang isinya adalah saya sadar dan saya berpikir. Contohnya seperti ini. Saya sadar
Saya sekarang dengan mudah berkomunikasi dengan teman-teman hanya dengan menggunakan HP. Saya berpikir, berarti dulu berkomunikasinya harus bertemu langsung dengan orangnya atau dengan menggunakan surat. Tentunya butuh waktu yang sangat lama. Atau contoh yang kedua, saya sadar saya sekarang bisa mensurvei 1.000 orang hanya dengan menggunakan Google Form. Bagaimana pemerintah tahun 1980-an mensensus penduduknya? Saya berpikir, berarti dulu pemerintah harus bekerja berdasarkan sistem jaringan dari pusat ke daerah. Berarti koordinasinya harus kualitas prima agar datanya akurat. Berarti ada ribuan orang terlibat di dalam proses itu ya. Kemudian contoh yang ketiga, saya sadar banyak efek spesial di film-film science fiction menggunakan layar hijau. Saya berpikir, jangan-jangan ada sifat khusus tentang warna hijau. Sehingga untuk membuat efek visual harus menggunakan warna hijau, bukan warna lain. Nah, silahkan kalian coba, kalian gunakan kartu critical thinking dengan Word, kemudian dengan Canva atau dengan PowerPoint apapun itu, atau dengan menggambar, menulis sendiri. Silahkan yang mana yang menurut kalian mudah. Kemudian kalian dapat mempostingnya atau menguploadnya di sosial media apapun yang kalian miliki dengan hashtag nama ibu agar ibu bisa membacanya. Boleh di FB, di IG, di YouTube atau di WA. Ya, jadi kalian kalau di WA boleh difoto kemudian kirim melalui WA. Ibu harapkan setiap hari Sabtu kalian sudah membuat kartu critical thinking, dan kalian setiap minggu, setiap hari Senin kalian bisa melihat contoh yang ibu berikan di channel YouTube ibu tentang kartu critical thinking untuk sebagai contoh kalian. Ini adalah contoh emoticon yang biasanya kalian gunakan untuk menggambarkan perasaan kalian. Nah, silahkan kalian gunakan emoticon tersebut untuk menilai atau mengevaluasi materi layanan kita pada pagi hari ini. Jika kalian merasa senang, silahkan kalian gunakan emoticon senyum. Jika kalian merasa kurang paham, silahkan kalian menggunakan emoticon yang biasa atau bingung. Dan jika kalian merasa jenuh atau bosan, silahkan kalian menggunakan emoticon yang bingung atau bosan. Ya, silakan emoticon itu kalian sampaikan di kolom komentar sebagai penilaian materi layanan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai di sini saja materi kita pada pagi hari ini tentang mengekspresikan perasaan. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan materi yang berbeda. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.